Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Ar-Rahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab berikutnya, bab ar-raja ma'al khauf. Yang artinya bab berharap disertai dengan rasa takut. Disertai dengan rasa takut, berharap disertai dengan rasa takut. Di antara ibadah yang mulia adalah berharap kepada Allah. Dan di antara ibadah yang mulia juga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, innama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, selama kau masih berharap kepadaku, ya, dan selama kau masih berdoa kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ini menunjukkan bahwasanya berharap kepada Allah adalah ibadah yang agung, dan dalam banyak ayat bagaimana Allah mensifati kaum salihin dengan mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu, ya, mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan samping itu takut kepada Allah juga adalah ibadah, ya. Takut kepada Allah juga adalah ibadah. Seperti dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan orang-orang penghuni surga ketika ditanya, "Kenapa kalian masuk surga?" Mereka berbincang-bincang di surga. Mereka berkata, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Kami dahulu di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah pun berikan anugerah kepada kami dan menyelamatkan kami dari neraka Jahannam. Jadi takut kepada Allah adalah ibadah, sebab masuk surga. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani lam tamassuhuman nar." Lam tamassahuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun, ya, batat tahrusu fi sabilillah. Yang satu, mata yang berjaga-jaga, begadang gara-gara menjaga di daerah perbatasan. Ini dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini dalil bahwasanya takut kepada Allah adalah ibadah, sebagaimana berharap kepada Allah juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin menggabungkan keduanya. Dalam dilakukan ibadah, dia menggabungkan antara berharap dan takut. Dan itulah sifat orang-orang salihin. Allah berfirman tentang para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka para nabi, mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan, bersegera dalam melakukan kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam kondisi berharap dan cemas, berharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk takut kepada kami. Jadi para anbiya kalau mereka berdoa, mereka antara berharap dan cemas. Berharap dikabulkan, tapi ada kecemasan tidak dikabulkan, ya. Oleh karena lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bersama Ismail putranya, dua orang nabi yang sangat mulia, membangun Ka'bah. Itu pekerjaan bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat. Ambil batu dari jauh, batu tersebut dipotong dijadikan kotak, kemudian dipikul dari tempat jauh menuju ke lokasi pembangunan Ka'bah. Berdua saja dia dan Ismail. Pekerjaan berat sampai Ka'bah menjadi besar, bukan pekerjaan ringan. Sampai akhirnya saking tingginya Ibrahim alaihissalam butuh pijakan yang namanya makom Ibrahim untuk bisa taruh batu di bagian apa? Atas. Ka'bah yang besar seperti itu dikerjakan oleh mereka berdua. Tapi apa kata mereka? Kata Allah, "Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di atas pondasi Ka'bah, mereka berdua berkata, setiap satu batu mereka letakkan, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami.
Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Engkau Maha mendengar doa kami dan Engkau mengetahui niat kami. Maka mereka berdua adalah nabi yang mulia tetapi tetap masih harap dan cemas. Makanya ketika ada seorang salaf ulama yang membaca ayat ini, dia pun menangis. Dia mengatakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Ibrahim, bana baitar Rahman, sedang membangun rumah Allah. Bi amrin minar Rahman, dengan perintah Allah. Tsumma yakhafu alla yataqabbalu minhumur Rahman. Kemudian dia masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah orang-orang salihin, mereka berharap dan cemas karena mereka tahu berharap berpahala, khawatir takut kepada Allah juga berpahala. Demikian juga Allah berfirman tentang seorang saleh yang salat malam dalam surat Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Ataukah orang yang di malam hari dia bangun, dia salat malam, dia sujud, dia berdiri, sajidan wa qa'ima, bagaimana kondisi hatinya? Yahdharul akhirah, dia takut dengan hari akhirat. Takut dengan dahsyatnya hari akhirat, takut dengan hari kebangkitan, takut dengan hisab, takut dengan mizan, takut dengan sirat. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap rahmat Allah. Dia gabungan antara takut dan rahmat. Siapa yang tidak takut kalau kita dimatikan sekarang, disuruh minta pertanggungjawaban? Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama ini? Berat ya. Oleh karenanya dia menggabungkan antara berharap dan takut. Maka ini yang saya tekankan, bahwasanya dalam ibadah seorang menghadirkan rasa cemas, rasa takut dan rasa juga berharap. Kalau dia hanya berharap saja, berharapannya kepada Allah tinggi dan dia tidak takut sama sekali, maka dia akan mudah bermaksiat. Oh tenang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun maksiat. Oh tenang, Allah baik kok. Oh, Allah baik. Allah Maha Pengampun. Dia tenggelam dalam maksiat. Tahu-tahu masuk neraka jahanam. Kalau dia takut saja, hanya takut kepada Allah, waduh Allah Maha, siksaan Allah sangat pedih, dan dia tidak harapan, dia putus asa. Dia putus asa. Itu berbahaya. Putus asa adalah dosa. Merasa aman dari siksaan Allah dosa, putus asa juga dosa. Jadi berharap kepada Allah ibadah, takut kepada Allah juga apa? Ibadah. Tidak berharap dosa, yaitu putus asa. Tidak takut juga dosa, yaitu merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang beriman senantiasa ada berharap dan takut sebagaimana para anbiya, para nabi. Mereka harap dan cemas ya. Berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, kata Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui seorang anak muda yang mau meninggal dunia. Sudah sakratul maut. Maka Nabi bertanya, faqala lahu, Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapati kondisi hatimu? Bagaimana kondisi dirimu? Faqala arjullaha wa akhafu dzunubi. Aku sangat berharap kepada Allah, tapi aku takut dengan dosa-dosaku. Dia gabungan antara berharap dan apa? Takut ketika mau meninggal. Dia berharap, gabungan antara berharap dan takut ketika mau meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin illa ata'ahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah seorang hamba dalam kondisi seperti ini mau meninggal dunia, lantas terkumpul pada dirinya takut dan berharap, kecuali Allah akan kabulkan harapannya dan Allah akan buat dia aman dari apa yang dia takuti. Kecuali Allah akan kabulkan harapannya dan Allah akan buat dia aman dari apa yang dia takuti. Apa yang dia harap masuk surga. Apa yang dia takut siksaan neraka karena dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya rasa berharap dan takut ini mengiringi seorang hamba terus sampai dia meninggal dunia. Karena kapan dia mendominasi salah satu sisi dan satunya terlupakan, maka dia bisa terjerumus dalam dosa ya, terjerumus dalam dosa. Maka seorang juga, sebagian kita zaman sekarang semua terlalu pede. Tenang, kalau sama kita pasti masuk surga. Saya pernah dengar ceramah berapa kali ustadz yang berbeda-beda ngomong begitu. Kelompok kita pasti masuk surga.
Ada stempelnya dari surga. Kita pasti masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan meninggal dunia, ada seorang pemuda memuji-mujinya. Umar sudah dijanji masuk surga. Rasulullah bilang Umar fil jannah, Umar di surga. Rasulullah SAW bilang ketika naik gunung Uhud, Rasulullah mengatakan Umar mati syahid. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan. Wahai gunung Uhud, tenanglah engkau, jangan bergetar. Sungguhnya yang sedang menanjakimu adalah seorang nabi, Siddiq Abu Bakar dan dua orang yang mati apa? Syahid, yaitu Umar dan Uthman. Rasulullah menamakan Umar yang kenapa mati? Syahid. Di Umar yang telah pernah berdoa dalam Sahih Bukhari. Ya, Allahumma rzuqni syahadah fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di kota Madinah, dan dikabulkan. Benar, akhirnya ketika dia sedang sholat subuh jadi imam, maka ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi sehingga dia mati apa? Syahid. Dan itu cita-cita Umar radhiyallahu taala anhu. Dialah yang Rasulullah pernah bercerita, aku masuk di surga. Terus aku bertanya, ini istananya siapa? Istananya Umar. Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita di situ, bidadari. Terus aku mau masuk, aku enggak enak sama engkau hai Umar, aku takut engkau cemburu. Kata Umar, "A'alaika ya agar ya Rasulullah?" Masuk aja kata Umar. Emang saya cemburu sama engkau ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kabarin dia sudah punya istana di mana? Surga. Itu pun sudah dijamin masuk surga, sudah dijelasin ada istananya di surga. Itu pun ketika Umar ditikam dan meninggalnya mati syahid. Datang seorang pemuda muji-muji Umar, maka Umar berkata, "Kafafan lali wala alayya." Saya berharap apa yang kau sebutkan semua itu impas. Dia tidak bangga, oh iya memang saya begitu, saya begini, Rasulullah pernah ngomong begini. Enggak. Dia bilang saya berharap semua perbuatan saya apa? Impas. Ya. Ada rasa takut. Ini enggak ada yang kasih stempel masuk surga. Kalau sama kita pasti masuk surga. Surga mbahmu apa gimana? Oke. Tenang, kalau sama saya pasti masuk surga. Tenang, kalau saya di surga nanti saya tidak akan masuk kecuali kalian muridku semua masuk dulu baru saya. Subhanallah. Siapa yang bisa menjamin kita yang model kayak begini masuk surga? Dosa banyak. Ya. Dunia pikirannya. Lihat para ulama, para salaf. Yang sudah dijamin masuk surga pun masih takut dan berharap. Para nabi Allah sebut dalam Al-Qur'an. Ya, yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dalam kondisi berharap dan takut. Nabi Ibrahim yang disebut kekasih Allah masih berdoa, ya Allah terimalah amalku. Ini bukan bikin bangun biasa. Bangun Ka'bah, bukan Masjid Tabayun yang dia bangun. Dia bangun apa? Ka'bah. Itu pun dia masih berdoa, ya Allah terimalah amalku. Ini sebagian kita amal baru sedikit sudah petantang-petenteng, sombong, gaya. Bangun masjid juga bukan uang dia juga, uang umat juga. Terus kita ini tetap berharap, kita enggak tahu amal kita diterima atau tidak. Maka seorang berusaha ketika dalam ibadahnya berharap dan apa? Cemas. Berharap dan cemas. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Sufyan. Beliau berkata, wa qala Sufyan, itu Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ada dua, Sufyan Ats-Tsauri, faqih dari Kufi, ya, dan As-Sufyan ibnu Uyainah. Kalau enggak salah Makki, kalau Sufyan ibnu Uyainah kalau enggak salah Makki ya. Sufyan dia berkata, "Ma fil Qur'ani ayatun asyaddu alayya." Tidak ada dalam Al-Qur'an ayat yang paling berat atasku. Dari ayat firman Allah, "Lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum." Wahai ahlul kitab, kalian tidak ada nilainya sama sekali sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Di sini Allah mengatakan kepada ahlul kitab, kalian tidak berada di atas satu apapun, itu kalian tidak ada nilainya sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kalian. Ini ayat terkait dengan ahlul kitab. Ayat turun tentang ahlul kitab di mana Allah menegur mereka, kalau kalian ingin bernilai di hadapan Allah, maka hendaknya tegakkan Taurat dan Injil. Sufyan mengatakan, dia menganalogikan kepada kita kaum muslimin. Demikian juga kita kaum muslimin. Kita tidak bernilai di hadapan Allah sampai kita menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan dia berkata, siapa di antara kita yang mampu untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah? Maka dia berasa ayat ini sangat berat. Sufyan merasa ayat ini sangat apa? Berat.
Apa artinya kalau kita menegakkan Al-Quran dan Sunnah, setiap ada perintah kita kerjakan, setiap ada larangan kita tinggalkan. Siapa yang bisa seperti itu? Berat. Sehingga menimbulkan rasa takut bagi Sufyan bin Uyainah. Dia merasa takut ketika membaca ayat ini. Ini bagaimana para ulama dahulu yang begitu dalam pemahaman mereka dan begitu besar ketakwaan mereka. Tapi kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala hadatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Amr bin Abi Amr an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha khalaqar rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah menciptakan rahmat, ketika Allah menciptakan rahmat ada 100 rahmat. Ada 100 rahmat. Rahmat yang diciptakan. Jadi rahmat itu ada dua. Ada rahmat yang merupakan sifat Allah, dan ada rahmat yang Allah ciptakan. Kita ini makhluk atau bukan? Kita punya sifat rahmat enggak? Nah, sifat rahmat itu ciptaan Allah. Allah adalah Tuhan dan Allah punya sifat juga, sifat apa? Rahmat. Ini dalam hadis ini Nabi sedang berbicara tentang rahmat yang Allah ciptakan, rahmat makhluk. Paham? Bukan rahmat sifat Allah. Kalau rahmat sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan itu, tapi ini rahmat yang Allah ciptakan. Allah menciptakan rahmat 100 rahmat. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Lalu Allah pegang 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida. Yang satu Allah turunkan. Satu rahmat ini Allah bagi-bagi kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk cuma cukup satu rahmat yang Allah ciptakan. Ya. Dengan rahmat yang satu ini, maka ibu sayang kepada anaknya, bapak sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, hewan sayang kepada anaknya, ya, dan seterusnya. Allah bagi satu rahmat untuk seluruh umat, seluruh makhluk. Kemudian kata Nabi SAW, "Falau ya'lamul kafiru bi kulli alladhi 'inda Allahi minar rahmah, lam ya'asi minal jannah." Kalau seorang kafir tahu tentang seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang 100 itu semuanya, tentu dia tidak akan putus asa dari surga. Walau ya'lamul muslimu bi kulli alladhi 'indahu minal adzab lam ya'minan nar. Seandainya seorang muslim tahu tentang bagaimana dahsyatnya azab Allah, maka dia tidak akan merasa aman dari neraka Jahannam. Dia tidak merasa aman dari neraka Jahannam, ya. Maksudnya Nabi ingin menjelaskan rahmat Allah itu begitu luar biasa luasnya. Ya. Sampai seorang kafir, ya, kalaupun dia kafir tapi dia tahu rahmat Allah begitu luas, dia masih berharap bisa masuk surga. Padahal dia tidak bisa masuk apa? Surga. Saking luasnya sehingga dia menyangka dia masih bisa ada kesempatan masuk apa? Surga. Padahal tidak bisa. Ya. Dan sebaliknya seorang mukmin, ya, yang meskipun orang mukmin dijamin masuk surga, kalau meninggal dalam kondisi mukmin, dia tetap merasa tidak aman dari neraka kalau dia tahu tentang bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita agar tetap berada di antara berharap dan takut. Ya, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dalam surat Al-Hijr kata Allah, sampaikanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi wa anna adzabi, akan tapi azabku huwal adzabul alim, adalah azab yang sangat pedih. Allah kalau kasih nikmat di surga di luar daripada khayalan kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Satu jiwa pun tidak ada yang tahu bagaimana nikmat surga yang Allah siapkan bagi mereka. Saking indahnya di luar daripada nalar. Tapi ingat, azab Allah juga begitu. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari itu
Tidak ada yang bisa mengadab seperti dahsyatnya azab Allah. Dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah itu di neraka Jahannam. Sebagaimana nikmat surga di luar khayalan, azab di neraka juga di luar apa? Khayalan. Maka seorang senantiasa berada di antara berharap dan cemas. Dia tidak terlalu pede dengan apa yang dia kerjakan, tapi tidak juga boleh putus asa. Sehingga dalam hati dia ada ibadah, berharap dan cemas. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya. Jadi contohnya begini, ibu kalau salat masih ada dalam hati, mudah-mudahan diterima. Mudah-mudahan diterima. Jangan bilang pasti diterima, jangan. Karena kita enggak tahu. Mana lebih soleh, kita atau Nabi Ibrahim? Ya, jelas tidak ada bandingannya. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, kita baru kekasih istri. Kekasih Allah alam, Nabi Ibrahim kekasih Allah. Dan tidak ada nabi-nabi yang dapat gelar kekasih Allah kecuali 2 orang, Ibrahim dan Muhammad. Kata Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kenapa jadi kekasih Allah? Karena dia diuji dengan ujian yang sulit terkait dengan apa-apa yang dia cintai. Diuji, diusir dari negerinya. Satu kampung semua musuhin dia. Diuji, mau dirajam oleh bapaknya sendiri. Padahal dia sangat sayang kepada bapaknya. Ya. Diuji menikah puluhan tahun tidak punya anak sama Sarah. Akhirnya punya anak namanya Ismail, diuji disuruh bawa jauh Ismail, taruh di Mekah. Jaraknya dari negeri Syam 1000 kilo lebih. Anak yang dia nanti-nanti disuruh apa? Berpisah. Diuji lagi, anaknya sudah besar, disuruh sembelih. Diuji lagi, dia harus berpisah dari istrinya yang dia cintai, siapa? Hajar. Ya, diuji dengan perkara-perkara yang dia cintai. Dia mendapat predikat apa? Kekasih Allah. Itu pun dia disuruh bangun masjid Allah. Yang suruh langsung apa? Allah. Dan itu pun pekerjaannya berat. Itu pun dia masih berdoa, ya Allah terimalah amalanku. Maka jangan kita, saya sedekah pasti diterima. Enggak boleh begitu. Itu namanya terlalu pede. Kita sedekah aja kita enggak boleh bilang pasti diterima, enggak boleh. Kita masih mungkin insya Allah diterima, tapi masih kata ada apa? Insya Allah. Karena masih ada kemungkinan tidak terima, mungkin kurang ikhlas, mungkin niat duniawi masih mendominasi, masih ada kemungkinan tidak terima. Kita husnudzon, insya Allah diterima. Tapi mengatakan pasti diterima, ini agak berat. Para nabi saja berdoa. Kalau dalam satu ibadah saja kita masih belum boleh mengatakan pasti diterima, apalagi kita bilang pasti masuk surga. Ini terlalu berlebihan sebagian orang, terlalu pede. Ya. Terlalu pede. Sampai ada yang bilang, tenang, kita pasti masuk surga. Nanti kalau ada golongan yang lain tidak mau surga, kita tolong mereka. Mantap. Top. Ini topnya kebangetan ya. Jangan begitulah, kita enggak tahu bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahulah mengaca diri sendiri, banyak kekurangan. Ibadah saja masih malas-malasan, niat belum tentu tulus. Mungkin dakwah, mungkin pengajian, mungkin sedekah masih pingin disebut-sebut, masih pingin disebut namanya, masih publish. Sama suami aja masih belum beres, masih suka ngomel. Terus merasa masih yakin masuk surga. Kecuali kalau dibilang suami, iya abi. Kesana, iya abi. Nah, itu mungkin. Kemudian ada seorang yang curhat. Dia pergi ke seorang, kemudian dia seorang wanita. Terus suaminya bilang, mami yang ini. Bukan ini, papi, bukan ini. Bukan ini, papi, bukan ini. Diomelin di depan orang. Mau saya ini gimana masuk surga begini caranya? Kan bisa bilang, oh bukan ini papi, yang satunya papi, kan bisa. Bukan ini, bukan papi, gimana sih? Ibu-ibu yang seperti itu berapa orang? Terus pede masuk surga, Allah musta'an. Kita nih ngaca, tahu diri. Model kayak kita nih harus banyak-banyak istighfar sama Allah, berharap rahmat Allah agar bisa masuk surga. Karena dosa kita apa? Banyak. Kita enggak boleh putus asa, tapi jangan pede.
Ya, tidak boleh putus asa. Rahmat Allah luas, tapi ingat adabnya juga apa? Pedih. Ya. Allah, Nabi bercerita ada orang diadab gara-gara jalan pakai baju yang sombong, jalan tahu-tahu Allah benamkan dalam bumi, bergoyang di bumi sampai hari kiamat. Ada orang yang diadab gara-gara perkara begitu. Ada juga seorang diadab gara-gara kekang kucingnya tidak dikasih makan sampai mati, masuk neraka. Sebaliknya ada juga yang diampuni oleh Allah gara-gara meminumkan seekor apa? Anjing. Sebaliknya ada juga yang diampuni oleh Allah gara-gara dia jalan di jalan, dia lihat ada dahan di jalan ganggu orang, dia pindahkan karena Allah. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun kita harus gabungan antara berharap dan cemas. Berharap dan cemas. Udah ibu, nanti pulang rubah sikap ya. Siapa wanita terbaik? Kata Nabi SAW, allati sarrathu idza nadhara ilaiha. Wanita terbaik itu adalah wanita yang kalau dilihat menyenangkan suaminya. Suaminya betah ngelihatnya. Wa ata'tuhu idza amaraha, dan dia taat sama suami kalau diperintah. Sayang, ambil ini, ya Bi. Sayang, belikan ini, ya Papi. Sayang, gorengan telur. Abi goreng sendirilah. Mantap. Bi, ambil ini Bi. Abinya disuruh-suruh. Mantap. Top. Suami yang terbaik, suami yang taat kepada istri ketika diperintah istri. Begitu dalilnya. Gimana suami mau betah lihat istri? Lihat istri pikirannya, ntar lagi, minta duit. Coba kalau istrinya nggak pernah minta-minta, seneng lihatnya. Ini istriku Masya Allah, qanaah, nggak pernah minta duit. Dia minta duit melulu ngelihatnya, sebel ngelihatnya. Oke, oleh karenanya kita ini hidup antara berharap dan takut. Kita tahu diri ibadah kita kurang, tapi kita berusaha. Allah Maha Penyayang. Tapi ingat adabnya juga pedih. Maka jangan terlalu pede dan jangan juga putus asa antara keduanya. Baik, kita lanjut. Bab berikutnya. Bab sabar an maharimillah. Bab bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini bab yang sangat penting di zaman sekarang ini. Mengingat fitnah luar biasa. Banyak hal-hal yang menyenangkan syahwat kita. Rasulullah SAW telah bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci. Dibenci oleh syahwat maksudnya. Kalau masuk surga memang melakukan hal yang tidak disukai oleh syahwat. Wa huffatin naru bi syahwat. Dan neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat. Kalau masuk neraka mudah. Syahwat mau apa aja ikuti. Minum khamar, narkoba, nonton film, drama Korea, terus. Apalagi? Semuanya. Joget-joget, musik-musik, dangdutan, cemplung, neraka jahanam. Di zaman ini banyak yang kita syahwat pingin dengar gibah, pingin dengar keburukan orang, pingin maki-maki orang, nonton orang beribut seneng. Lagi maki-maki tuh lagi dengar. Debat maki-maki lebih seru lagi, lebih banyak lagi apa? Penontonnya. Ya itu kan hawa nafsu, senangnya begitu. Nonton film drama Korea seri 1 sampai seri 42. Bukan Arba'in Nawawiyah, tapi Arba'in Korea. Silsilah film tidak ada habis-habisnya. Saya kemarin enggak tahu di YouTube ada apa kan? Salah pencet ada tulisan judul film Korea baru. Apa kemarin saya lihat judulnya itu? Tahu-tahu muncul My Lovely apa gitu. Lah, ini kok ada di sini? Astagfirullah. Ternyata film Korea banyak sekali. Salah pencet keluar dia. Di YouTube ada kalau training selalu di depan ya. Subhanallah, keluar. Subhanallah, gimana orang di zaman ini penuh dengan fitnah. Mau apa yang mau kita lihat banyak, yang mau kita dengar banyak, yang mau kita dengarkan banyak. Nah, maka Al-Imam Al-Bukhari ngajarin kita tentang keutamaan bersabar, tidak bermaksiat. Kalau pengen nonton sesuatu, enggak usah diklik. Jangan diklik. Kalau udah klik, pasti enak nonton. Ustaz, saya enggak bisa tidur kalau enggak nonton film.
Hollywood, box office. Box office atau box office? Harus nonton seri-seri. Waduh, itu candu namanya apa? Candu. Bisa berhenti? Bisa. Sebulan aja nggak nonton, insya Allah nggak candu lagi. Sama orang merokok. Orang merokok kalau sudah sebulan 2 bulan nggak merokok, insya Allah dia bisa bertahan, meninggalkan. Tapi kalau dia tidak berhenti memang sulit. Candu jalan terus. Candu jalan terus. Tapi kalau dia berusaha melawan memang berat. Tapi habis itu hilang. Habis itu apa? Hilang. Berusaha. Karena syahwat kita ini nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Karena asyik, kita merasa nyaman. Mendengar musik, nggak usah dengar. Dan yakinlah kalau kita meninggalkan syahwat lebih bahagia. Yakin. Meninggalkan maksudnya syahwat-syahwat yang haram, syahwat yang halal boleh, enggak apa-apa. Syahwat yang haram kalau kita tinggalkan, kita lebih bahagia, lebih nyaman. Orang aja kalau bisa tundukkan pandangan, dia pasti lebih bahagia. Siapa yang bilang begitu? Allah yang bilang. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi hati mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Orang kalau tundukkan pandangan, dia tidak ngeklik. Subhanallah, hatinya apa? Hatinya bersih, salatnya lebih khusyuk, dia lebih tenang. Lihat istri lebih cantik. Tapi kalau dia nonton artis-artis Korea, gimana? Istrinya kelihatan, semakin nonton Korea semakin tidak cantik istrinya. Semakin nonton Korea istrinya semakin apa? Hambar. Padahal istrinya aslinya cantik, aslinya. Tapi terlalu banyak nonton Korea, istrinya sudah kayak biasa-biasa aja. Kayak nggak ada nilainya. Kenapa dia bermaksiat dengan matanya? Dia melihat yang haram. Yang haram tersebut pun tidak bisa dia nikmati. Hanya ngiler lihat dari jauh. Istrinya yang bisa dia nikmati jadi hambar. Itu diantara dampak apa? Maksiat. Siapa yang tundukkan pandangan, meninggalkan kemaksiatan, Allah kasih kebahagiaan. Ya. Karena Allah telah jamin dalam Al-Quran. Maka bukan berarti ketika kita meninggalkan maksiat-maksiat kemudian kita sengsara. Enggak, kita bahagia. Kita bahagia. Antum kira orang yang maksiat-maksiat, joget-joget, musik-musik mereka bahagia? Enggak. Buktinya mereka paling banyak narkoba, selingkuh. Iya atau tidak? Iya. Antum kira mereka bahagia? Mereka tidak bahagia. Makanya mereka cari kebahagiaan. Bingung. Mau rumah mewah, terkenal, jadi buah bibir. Emang mereka bahagia? Belum tentu. Kadang orang cuma di kampung, hidup sederhana, baca Quran, pergi ke mushola, lebih bahagia. Bahagia tidak harus seperti itu. Justru kalau kita terjerumus dalam maksiat, kebahagiaan dicabut sedikit demi sedikit. Oleh karenanya ini perlu kita perhatikan, karena kita hidup di zaman sekarang yang semua sarana syahwat kita ada. Tinggal kita klik, tinggal kita lihat, tinggal kita jalan, semua bisa dinikmati. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya tanpa hisab. Itu sangat banyak. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat agar kamu tuh bersabar, tinggalkan maksiat supaya kamu pahalanya banyak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Sabar yang pertama adalah sabar menjalankan ketaatan. Ini butuh sabar. Ngaji butuh sabar. Salat subuh di masjid butuh sabar. Rutin baca Quran tiap hari butuh sabar. Rutin tidak meninggalkan zikir pagi petang tiap hari juga butuh kesabaran. Taat kepada suami butuh kesabaran. Ini semua butuh kesabaran. Dan ini pahalanya besar. Sabar yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar untuk tidak melihat yang haram. Sabar untuk tidak mendengar yang haram. Menarik dengar musik tapi kita enggak dengar. Ada berita ghibah enak didengar tapi kita enggak dengar. Itu butuh kesabaran. Ya. Ada film baru kita enggak klik. Nah, pengen klik lihat apa-apanya? Sinopsisnya ya, apa namanya? Pengen nonton, pengen tahu sih kayak apa ini enggak, jangan. Nah, ini semua langkah menuju kita akhirnya nonton yang enggak. Sabar, tenang. Ini juga pahalanya besar. Dan yang ketiga adalah sabar ketika dapat musibah. As-sabar ala aqdarillahi al-mu'limah. Bersabar atas takdir dari Allah yang mungkin membuat hati kita pedih. Anak meninggal, suami meninggal, istri meninggal.
ada kekurangan harta, sakit, celaka, ini semua namanya musibah. Ini juga butuh kesabaran. Jadi sabar ada 3, jangan dianggap cuma 1. Sabar dalam jalan ketaatan, yang kedua sabar yang sedang dibahas oleh Imam Bukhari, sabar meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar tatkala terkena musibah. Manakah di antara sabar-sabar ini yang paling tinggi tingkatannya? Menurut ibu-ibu mana yang paling besar pahalanya? Sabar menjalankan ketaatan, atau sabar meninggalkan maksiat, atau sabar ketika terkena musibah? Ibu-ibu mana yang lebih besar pahalanya? Apa ibu-ibu? Khilaf ibu-ibu. Ditinjau dari jenis, para ulama menjelaskan ditinjau dari jenis, maka sabar yang paling besar pahalanya adalah sabar ikhtiyari, sabar pilihan. Yaitu kita ada pilihan untuk bersabar atau tidak sabar. Lebih besar pahalanya daripada sabar al-ittirari. As-sabrul ittirari itu sabar terpaksa. Tidak ada pilihan. Sabar terpaksa seperti terkena musibah, kita nggak ada pilihan. Tapi kalau sabar melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat, kita punya pilihan. Azan, as-salatu khairum minan naum, kita punya pilihan ke masjid atau tidur lagi. Ada pilihan enggak? Ada, tapi kita milih ke masjid. Sabar buka YouTube, mau klik atau tidak, kita punya pilihan ngeklik atau tidak. Secara jenis, sabar yang pilihan itu lebih besar pahalanya daripada sabar yang terpaksa. Oleh karena para ulama mencontohkan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan 2 kesabaran. Sabar pilihan sama sabar terpaksa. Sabar terpaksa apa? Sabar terpaksa diantaranya dia dibawa lari oleh kakak-kakaknya, dilempar dalam sumur, dibuka bajunya, dipisahkan dari kedua orang tuanya. Dia punya pilihan atau tidak? Tidak, dia terpaksa. Di antara juga dia dimasukkan dalam, enggak, itu saja. Dia ada pilihan. Jadi tidak ada pilihan ketika dibuang oleh kakaknya di sumur. Ini sabar terpaksa, tidak ada pilihan lain. Dia diuji juga dengan sabar ada pilihan ketika dirayu sama Zulaikha. Dia punya pilihan, sabar tidak bermaksiat atau mengikuti hawa nafsunya, kemudian berzina dengan siapa? Zulaikha. Mana yang lebih besar pahalanya di antara keduanya? Sabar ketika dia digoda oleh siapa? Zulaikha. Kenapa dia ada pilihan? Intinya ini secara umum bahwasanya sabar pilihan lebih besar pahalanya daripada sabar terpaksa. Tapi kalau kita terapkan pada masing-masing kasus tentu berbeda-beda. Ada orang terkena musibah, pahalanya sangat besar. Kenapa? Musibahnya sangat besar. Kehilangan kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya. Ya. Tapi secara umum, sabar pilihan itu lebih besar pahalanya daripada sabar terpaksa. Taib. Jadi sabar ternyata ada 3 dan semuanya ada pahalanya. Di antara contoh sabar terpaksa yang pahalanya besar seperti kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam dahulu kaya raya, punya istri, punya anak-anak, harta, sehat tubuhnya. Tiba-tiba Allah kasih ujian. Anak-anaknya meninggal, rumahnya hancur, badannya tadi segar jadi sakit bertahun-tahun. Ada yang bilang 7 tahun. Ternyata beliau bersabar dan pahalanya besar. Ya. Taib. Kemudian Imam Bukhari membawakan perkataan Umar bin Khattab. Wa qala Umar, berkata Umar, wajadna khairu aishina bis sabar. Kami mendapati kehidupan kami yang paling nyaman dengan sabar. Umar ingin menjelaskan kalau kamu sabar, kamu itu tentram. Kalau kamu enggak sabar, kamu enggak bakalan apa? Tentram. Maka Umar berkata, kami mendapati ketentraman kehidupan kami yang terbaik adalah dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar. Kalau kita enggak sabar, kita enggak tentram. Sedikit-sedikit marah. Lihat orang lebih kaya enggak sabar, hasad. Hidup enggak tentram. Sedikit-sedikit dendam. Gimana mau tentram seperti itu? Sedikit-sedikit enggak sabar. Orang enggak sabar dia sengsara. Tapi kalau dia sabar memang kelihatannya berat. Tapi di balik itu ada kebahagiaan. Ini yang bilang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya dengan sabar kita meraih kehidupan yang paling bahagia. Dengan sabar kita meraih kehidupan yang paling bahagia. Apapun kondisi kita. Kalau sabar sangat bahagia. Ini motivasi agar bersabar. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala hadatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syuaib Ani Zuhri, qala akhbarani Atha bin Yazid, anna Aba Sa'id akhbarahu anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebagian orang dari kaum Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yas'alu ahadun minhum illa a'tahu. Tidak seorang pun minta dari Nabi sesuatu kecuali Nabi kasih. Hatta nafida ma indahu, sampai semua yang Nabi miliki habis. Ada yang minta kan Nabi kasih, ada yang minta Nabi kasih, minta kasih. Sampai Nabi enggak punya apa-apa lagi, habis. Tidak bisa kasih lagi. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa biyadaihi. Ketika semua sudah habis, di tangannya sudah enggak ada apa-apa lagi, semua sudah dia bagi-bagikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ucapkan? Ma yakun indi min khairin la addakhiruhu ankum. Kalau saya punya kebaikan, punya harta, saya tidak simpan-simpan, saya pasti kasih kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang saya simpan-simpan, saya pasti kasih kalian. Wa innahu man yasta'iffa yu'iffahu Allah. Tapi siapa yang menjaga dirinya, tidak minta-minta, Allah akan mudahkan dia untuk tidak apa? Minta-minta. Di antara makna iffah, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, iffah itu di antaranya bersabar dari untuk meninggalkan maksiat. Bersabar untuk meninggalkan apa? Maksiat. Siapa yang berusaha untuk bisa meninggalkan maksiat, maka Allah akan buat dia bisa meninggalkan maksiat tersebut. Saya bacakan perkataan ini. Ibnu Hajar berkata, perkataan bagus. As-sabr dalam bahasa Arab artinya atau maknanya habsun nafsi ala ma yaqtadhihi al-aql aw syara', yaitu mencegah diri, menahan diri dari hal-hal. Wa takhtalifu ma'anihi bi ta'alluqatihi, dan maknanya bisa beda-beda tergantung keterkaitannya dengan apa. Fa in kana an musibatin sumiya sabran. Orang yang menahan dirinya, tidak ngamuk, tidak protes dengan keputusan Allah ketika terkena musibah, ini namanya sabar. Namanya apa? Sabar. Wa in kana fi liqa'i aduwin sumiya syaja'ah. Kalau seorang bersabar melawan musuh dalam jihad, orang yang sabar perang namanya pemberani. Dalam bahasa Arabnya apa? Berani. Orang pemberani itu sabar. Sabar lawan musuh, dia sabar. Wa in kana an kalamin sumiya kitmanan. Kalau orang bersabar nahan omongan, dia mau ngomong sabar. Namanya kitman, menyembunyikan apa? Pembicaraan. Itu juga butuh sabar. Karena kita ngomong kadang enggak sabar, pengin ngungkapin. Pengin curhat, pengin komentar, pengin ngamuk, pengin ngomel. Tak sabar. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kakak-kakaknya berkata, "Iyasriq faqad saraka akhul lahum min qabl." Fa asarra Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Ketika Binyamin tertuduh mencuri, apa komentar kakak-kakaknya? Binyamin memang pencuri. Kalau dia pencuri, dulu kakaknya juga Yusuf waktu masih kecil juga pencuri. Padahal di depan mereka Nabi Yusuf. Itu jengkel sebenarnya. Fasarha Yusuf fi nafsi, Yusuf sembunyi ke dalam hatinya, dia tahan. Walam yubdiha lahum, dia tidak ungkapkan. Jadi menyembunyikan kata-kata juga butuh kesabaran, namanya kitman, yaitu menyembunyikan apa? Isi hati, tidak harus diungkapkan. Wa in kana an ta'ati ma nuhiya anhu sumiya iffah. Ini. Kalau dia bersabar untuk menahan diri dari bermaksiat namanya iffah. Namanya iffah. Kalau ada orang anak perempuan namanya afifah, itu orang yang bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Kapan dikatakan dia afifah? Ketika dia tidak berzina, ketika dia tidak terbawa digoda laki-laki, ketika dia tidak bertabarruj, dia bisa menahan diri. Disebut wanita apa? Afifah, suci. Lelaki disebut afif ketika dia bisa menahan dirinya tidak bermaksiat, dia tidak nakal, tidak genit sama perempuan, tidak zina, tidak macam enggak, dia afif, jaga diri. Maka Rasulullah SAW berkata dalam hadis ini, "Wa man yasta'iffa yu'iffahullah." Siapa yang berusaha menahan diri dari maksiat, Allah akan bikin dia bisa menahan diri. Dan itu terbukti. Bahkan orang yang sudah terjumus dalam maksiat, kalau dia nahan diri, dia bisa tinggalkan itu semua. Betapa banyak orang bisa tinggalkan maksiat? Bisa, kalau dia berusaha. Zina bisa dia tinggalkan, khamr dia bisa tinggalkan, musik bisa dia tinggalkan, bisa. Hobi nonton bisa ditinggalkan. Dulunya sufi, suka film, kemudian dia sekarang suka ngaji. Bisa berubah. Bisa berubah kalau dia mau berusaha. Wa man yasta'iffa yu'iffahullah. Siapa yang berusaha meninggalkan maksiat, Allah akan bikin dia bisa tinggalkan. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan bikin dia bersabar. Tadinya dia pemarah, tadinya dia ngamuk, sabar jadi penyabar, bisa. Tadinya dendam, sabar jadi tidak pendendam, bisa. Yang penting dia berusaha. Kemudian waman yastaghni yughnihillah. Siapa yang berusaha mencukupkan diri, mungkin uangnya lagi sedikit, sudah kita cukupin aja. Enggak usah minta-minta sama orang.
Jangan sedikit-sedikit minta, merasa kurang terus berusaha apa yang ada, kita berusaha cukupkan diri. Allah akan buat dia merasa cukup. Ini janji Nabi SAW. Wa man yastagni, siapa yang belajar untuk merasa cukup, Allah akan bikin dia merasa apa? Cukup. Kemudian di akhir hadis kata Nabi, walan tu'tu ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Dan tidaklah kalian diberikan suatu anugerah dari Allah, pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Siapa yang dapat anugerah sabar, punya akhlak sabar, sungguh dia telah diberi anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil bahwasanya perang itu bisa berubah. Perangai bisa berubah. Dari akhlak buruk menjadi akhlak baik. Akhlak baik juga bisa berubah menjadi akhlak apa? Buruk. Orang punya akhlak buruk, dia bisa berubah kalau dia berusaha. Mana dalam hadis kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga, di bagian atas surga bagi siapa yang mengindahkan akhlaknya. Kalau ibu-ibu suka pemarah, ibu-ibu jadi pemaaf, bisa. Kalau ibu-ibu hobinya angkat suara, bisa enggak jadi angkat suara, bisa. Tapi kalau mau. Kalau enggak mau ya memang susah. Kalau mau bisa, mau marah, tahan. Kenapa sayang? Enggak. Enggak ya, tahan lagi. Suaranya lembut. Masa jadi pelan, bisa. Berusaha, bisa. Cuma ibu-ibu enggak mau, masalahnya di situ. Saya memang dari dulu begini, memang saya begini. Begini. Banyak orang sebenarnya tidak mau berubah. Saya memang temperamen, saya memang pemarah. Lah berubah, kalau pemarah kok bangga. Suka angkat suara kok bangga. Ada orang yang tidak pemalu bisa jadi pemalu, bisa. Dan ada orang pemalu jadi tidak punya malu. Bisa atau tidak? Bisa, akhlak bisa berubah. Bisa. Ada orang yang pelit bisa berubah jadi dermawan. Dia latih dirinya. Dari 1.000 rupiah, kemudian lama-lama 2.000, lama-lama 10.000, lama-lama 1 juta, lama-lama 10 juta, lama-lama 1 miliar. Lama-lama kalau dia tidak menyumbang, dia gelisah. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Saya saja ditelepon orang, Ustaz ini uang saya mau ngapain? Ustaz tolong cari, minta tolong. Bayangkan. Minta tolong karena dia gelisah kalau enggak bersedekah. Uang mau dikemanain? Dia udah nyaman. Dia gelisah kalau enggak bersedekah. Kita mungkin sebagian kita masih tahapan gelisah kalau bersedekah. Masih gelisah. Nah, ketahuan istri gimana nih? Gelisah. Tapi orang berjuang sampai kalau dia enggak bersedekah dia gelisah. Dan itu ada orang seperti itu, ada. Saya bukan cerita omong kosong ya. Kalau tidak sedekah dia gelisah. Bingung banyak sekali ngapain? Sedekah. Jadi akhlak bisa berubah. Di sini Nabi mengatakan, siapa yang menahan diri, tidak minta-minta, dia bakalan bisa mencukupkan apa? Dirinya. Siapa yang berusaha untuk menghalangi diri dari maksiat, dia akan bisa. Maka tidak ada alasan. Kita ini sebenarnya malas. Kalau kita mau, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu. Cuma kita enggak mau. Ada orang tidak mau meninggalkan musik. Dia bilang, saya sebenarnya mau meninggalkan Ustaz, tapi susah. Bukan, kau tidak berusaha. Kalau kau berusaha pasti ada progres. Tapi kalau kau tidak berusaha, enggak bisa. Kau nyaman kok. Kamu nyaman. Kalau kamu tidak berusaha, bagaimana ada progres? Kalau berusaha pasti ada progres. Pasti. Mulai berkurang. Ya. Sampai akhirnya tidak meninggalkan. Mungkin ada perubahan dari dari musik-musik thrash metal, kemudian Metallica, kemudian dangdutan, kemudian berhenti. Ada perubahan, tinggal. Tapi kalau tidak mau berubah, mana mau bisa. Hobi nonton film, sudah hobi urangi. Nonton mungkin dari setiap hari nonton 5 kali, berubah jadi 3, jadi 2, akhirnya mulai seminggu sekali, sampai akhirnya apa? Berhenti. Ada progres. Kalau dia berusaha. Tentu tidak semua orang langsung bisa berubah total, susah manusia, tapi dia harus ada proses. Makanya ketika khamr haram saja karena begitu orang Arab dahulu begitu hobi minum khamr. Sampai khamr itu lambang kesuksesan. Sampai mereka buat bait-bait syair tentang khamr. Sering mereka bicara tentang khamr, tentang warna khamr, bir, tentang cawan khamr, tentang apa yang terjadi ketika minum khamr. Sampai abiyat khamriyah disebut syair-syair tentang khamr. Karena orang Arab dahulu sangat gandrung minum apa? Khamr. Sampai begitu gandrungnya minum khamr mendarah daging, Allah ketika mengharamkan khamr bertahap. Tidak langsung. Sampai 4 tahapan. Baru terakhir Allah haramkan khamr secara
totalitas. Demikian juga manusia mungkin tidak bisa langsung meninggalkan secara total, pelan-pelan, tapi ada progres. Jadi siapa yang berusaha bersabar dia akan menjadi penyabar. Ya. Saya sering sampaikan cerita ini, saya ketemu seorang, diundang satu hari saya diundang makan di rumah seorang, kita diundang rame-rame. Pemilik rumah itu sangat murah senyum, Ustaz, lembut sekali. Ketika kami sudah keluar dari tempat makan dari rumahnya, ada teman bilang, Ustaz, tahu nggak si fulan tadi? Yang tadi senyum-senyum? Iya Ustaz. Dulu itu Ustaz orangnya pemarah. Loh, kok bisa jadi begini? Nggak tahu, tiba-tiba dia ketemu lagi sudah jadi sangat orang lembut. Berarti dia berubah. Dulunya pemarah jadi orang yang lembut. Kata teman saya, saking lembutnya dia, kalau dia beli barang sama saya, dia tawar, saya nggak bisa nolak. Udah 10.000, 5.000 aja ya, udah kasih. Karena saking lembutnya dia. Tapi yang menjadi perhatian kita, dia dulu pemarah. Bisa jadi orang yang sangat lembut. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rubah sikap kita. Ini masih banyak kekurangan. Harus punya tekad. Kalau kita kurang sayang sama istri, berubah sikap kita. Kalau kita nggak ada waktu sama istri ngobrol, paksa diri kita ngobrol sama istri sampai kita enjoy ngobrol sama istri. Kalau kita nggak ada waktu sama anak, paksa diri kita. Bisa kok kalau kita berusaha. Ibu-ibu yang suka belanja-belanja kurangi. Yang suka ke mall-mall rubah, jangan suka ke mall ya. Jangan suka ke mall ya. Rubah kemana kayak pengajian ya. Ke kuburan, ziarah kubur juga bisa. Jangan, kalau nggak dirubah nggak bisa. Ini sudah pola hidup saya lah, pola hidup. Mana pola hidup? Bisa dirubah pola hidup. Dulu kamu nggak begini, sekarang pola hidup mau berubah. Bisa balik lagi. Kenapa nggak bisa? Kalau mau pasti bisa. Yang suka ngangkat suara sama suami dirubah. Yang suka ngomel rubah. Yang suka ngambek sama suami dirubah. Biar menjadi wanita soleha. Kenapa? Karena siapa yang bersabar pahalanya sangat banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya siapa yang bersabar pahalanya tanpa hisab. Baik, hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Khalad bin Yahya, qala haddatsana Mis'ar, qala haddatsana Ziyad bin Ilaqah, qala sami'tu Al-Mughirah bin Syu'bah, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah yaqul radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima aw tantafikha qadamah. Adalah Rasulullah SAW salat sampai kaki beliau bengkak. Kaki beliau apa? Bengkak atau sampai membesar. Kaki beliau sampai bengkak salat, saking lamanya berdiri. Sampai kaki beliau bengkak. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah, engkau beribadah seperti ini. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosamu telah diampuni yang terlalu maupun akan datang. Kenapa ibadahmu sampai begini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Di sini seakan-akan Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan di antara kesabaran juga yang dapat pahala selain kesabaran meninggalkan maksiat adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini di antara obat dari Nabi SAW. Kalau kita malas, kita ingat saya ini harus pandai bersyukur. Dengar azan subuh, ya Allah, Allah sudah kasih saya sehat. Allah kasih saya istri, Allah kasih saya anak-anak, saya punya rumah. Saya punya mobil, alhamdulillah, saya punya kendaraan. Di masa tua saya suka ke masjid, alhamdulillah. Bangun, bismillah. Sebagai bentuk apa? Syukur. Di antara hal yang buat kita semangat ibadah ketika kita mau mensyukuri sang pemberi nikmat. Saya sering kasih logika, kita aja kalau kerja sama orang itu kasih kita gaji sebulan 50 juta. Kita mungkin kapan dipanggil? Siap. Ya. Panggil jam 2 malam lagi tidur. Siap, kamu tidur enggak? Tidak, padahal baru tidur. Saking apa? Kenapa? Gaji 50 juta per bulan. Siap. Nah, yang Allah berikan sama kita itu 50 juta enggak ada apa-apanya. Allah berikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Kebahagiaan, Islam. Makanya kalau kita bergerak ada hati untuk malas, kita lawan. Ya Allah, kapan saya jadi orang yang bersyukur? Allah tidak minta banyak-banyak dari kita. Salat 5 waktu, ke masjid. Kita lagi malas baca Quran, kapan saya mau jadi yang bersyukur? Baca Al-Quran. Nikmat tiada henti-hentinya turun kepada kita, tapi kita malas beribadah. Oleh karenanya agar kita sabar dalam menjalankan ketaatan,
kita bilang ini salah satu bukti saya kecil untuk bersyukur kepada Allah. Saya tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan sempurna, tapi paling tidak ada sebagian bukti saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Nabi kenapa kuat beribadah, sabar beribadah. Nabi menganggap ibadah dia adalah bentuk syukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.